Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali bertemu dalam media belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dikaruniai kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 bab 9 dengan judul Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu dengan subpokok bahasan makna dan ketentuan sholat Jumat. Mari kita mulai dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan yang diharapkan untuk dicapai setelah pertemuan ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat. 2. Peserta didik mampu melaksanakan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 9. 3. Peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat, rukun, dan sunah-sunah sholat Jumat dengan seksama. Kita buka materi bab 9 dengan tadarus Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Selanjutnya cermatilah. Silahkan pause video ini, kemudian deskripsikan gambar pada layar ini dan tulis pada kolom komentar. Terima kasih. Kita masuk pada materi inti. Makna sholat Jumat. Secara bahasa, kata Jumat berasal dari bahasa Arab jama'ah yang artinya berkumpul atau mengumpulkan. Sehingga arti sholat Jumat secara istilah adalah sholat 2 rakaat pada hari Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah dengan didahului 2 khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Bagaimana dalil atau dasar hukumnya? Dapat kita lihat pada Al-Quran, Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila telah diseru, lis-sholati, untuk melaksanakan sholat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kamu mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Itulah ayat yang menjadi dasar sholat Jumat. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW bersabda,
rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Berangkat Jumat adalah kewajiban ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang akil baligh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW juga bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumat, sholat Jumat adalah wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, illa, kecuali arba'atan, 4 orang atau 4 golongan, abdun, yakni hamba sahaya, awimro'atun, wanita atau perempuan, ausobiyun, anak kecil, au maridun, atau orang sakit. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalil-dalil tersebut mengisyaratkan bahwa sholat Jumat hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim laki-laki. Pada dasarnya pelaksanaan sholat Jumat sama seperti ibadah sholat wajib lainnya. Namun pada sholat Jumat terdapat beberapa ketentuan khusus. Apa saja ketentuan itu? Mari kita pelajari bersama. Syarat wajib sholat Jumat. Siapa sih yang diwajibkan sholat Jumat? Yang pertama, orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang yang sudah baligh atau dewasa, sehingga otomatis anak-anak belum berkewajiban. Yang ketiga, berakal, dia memiliki akal yang sehat, tidak stres, tidak gila, tidak hilang ingatan. 4, laki-laki, perempuan tidak diwajibkan. Yang kelima, sehat, laki-laki ini tidak sedang sakit atau tidak sedang berhalangan. Yang keenam, menetap atau mukim, tidak dalam perjalanan. Kemudian syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat dikatakan sah apabila 1, dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi apabila sebelum zuhur maka tidak sah. Di waktu asar tidak sah otomatis. Yang kedua, dilaksanakan di tempat yang menetap. Menetap menurut madhab Syafi'i artinya daerah yang memiliki bangunan dan dijadikan tempat menetap sejumlah orang atau penduduk. Yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah, bukan munfarid. Jadi jelas sholat Jumat itu sholat berjamaah, bukan munfarid. Apabila dikerjakan sendiri atau munfarid maka tidak sah. Jumlah jamaah menurut madhab Syafi'i dan Hambali minimal 40 orang. Kemudian yang keempat, didahului 2 khutbah. Jadi sebelum sholat ada 2 khutbah. Kemudian rukun sholat Jumat. Apa sih yang menjadi rukun yang harus ada dalam sholat Jumat itu? Yakni yang pertama sholat, yang kedua khutbah. Khutbah yaitu nasihat atau tuntunan ibadah yang disampaikan khatib kepada jamaahnya. Terkait dengan khutbah ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, rukun khutbah. Di dalamnya ada pujian kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Ada sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya.
Yang ketiga ada 2 kalimat syahadat. Khatib membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang keempat, khatib berwasiat atau memberikan nasihat. Bisa dalam bahasa Arab, ittaqullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, dan seterusnya. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran, satu minimal ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Kemudian yang keenam, berdoa untuk semua umat pada khutbah yang kedua. Selanjutnya syarat khutbah. Apa sih syaratnya? Yang pertama, khutbah saat masuk waktu zuhur. Jadi khutbah dimulai ketika sudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, khatib menutup aurat. Yang keempat, khatib duduk di antara 2 khutbah. Jadi khutbah pertama selesai, duduk khutbah kedua. Yang kelima, khatib menyampaikan isi wasiatnya atau nasihatnya dengan suara yang keras dan jelas. Yang keenam, khutbah dilaksanakan dengan berdiri. Terus kemudian yang ketiga, sunnah-sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar. Yang kedua, khutbah dengan kalimat yang fasih dan jelas. Yang ketiga, khatib menghadap jamaahnya. Yang keempat, tertib, mengurutkan pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi, dan juga wasiat. Yang kelima, khatib duduk di kursi mimbar di antara 2 khutbah. Yang keenam, khatib membaca sholawat ketika duduk di antara 2 khutbah. Selanjutnya, sunnah-sunnah sholat Jumat. Antara lain, 1. Mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Ya, jadi mandi pada hari Jumat kita niatkan sekaligus untuk sholat Jumat, itu juga termasuk sunnah sholat Jumat. Tapi juga harus ada niatnya. Niat dalam lafal Arab, nawaitul khusla liquduri sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitul khusla liyaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Atau juga dalam bahasa Indonesia, saya niat mandi untuk sholat pada hari Jumat, sunnah karena Allah Ta'ala, itu juga boleh. Yang kedua, memotong kuku, menggunting kuku, memotong kumis, itu juga termasuk sunnah Jumat. Dan menyisir rambut. Yang ketiga, memakai pakaian yang bagus. Tidak harus mahal, tetapi yang baik, yang bagus. Jangan yang ada kaos gitu, ada gambar tengkorak misalnya, atau kaos banyak tulisannya gitu. Yang keempat, memakai pakaian berwarna putih, ya. Pakaian yang bagus, baju koko misalnya, kemudian disunahkan juga memakai yang berwarna putih. Yang kelima, menggunakan atau memakai wangi-wangian, minyak wangi, parfum. Yang keenam, datang ke masjid lebih awal. Sebelum azan berkumandang, kita berupaya untuk datang ke masjid, itu termasuk sunnah sholat Jumat. Yang ketujuh, setelah sampai di masjid kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kedelapan, membaca Al-Quran atau berzikir sebelum khutbah dimulai. Jadi ketika kita berangkat awal, kita sampai di masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, masih belum mulai khutbahnya, kita disunahkan membaca Al-Quran. Lebih utamanya adalah Quran surat Kahfi, atau juga dengan zikir, mengingat Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Yang terakhir, memperbanyak doa dan sholawat Nabi.
Itulah materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya evaluasi atau tugas. Ada 3 soal. Yang pertama, tulislah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 lengkap dengan terjemahnya. Yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud yang sudah kita bahas tadi, sebutkan 4 golongan yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, bagaimanakah sebaiknya adab seorang muslim saat khotib sedang khutbah di atas mimbar. Kerjakan di buku tulis seperti biasa, diberi nama dan juga di-upload di Google Classroom. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Tetap semangat belajar dan silahkan kerjakan evaluasinya. Terima kasih juga untuk website bayan.id tempat saya mengcopy ayat-ayat Al-Quran. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya semoga bermanfaat. Apabila suka silahkan like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.